Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan judul penelitian saya, asesmen kekuatan struktur bangunan gedung, kasus studinya bangunan gedung unit gawat darurat UGD dan administrasi rumah sakit umum daerah Boyolali, Kabupaten Boyolali. Di sini nama saya Gilang Indra Permana dengan NIM 24118 1018. Latar belakang, bangunan gedung merupakan wujud fisik dari pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya. Sebagian atau keseluruhannya berada di atas dan atau di air, yang berfungsi untuk sebagai manusia melakukan kegiatannya, baik untuk tempat tinggal, kegiatan agama, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Bangunan rumah sakit adalah salah satu jenis bangunan gedung untuk kepentingan publik yang berfungsi sosial dan budaya, di mana keseharian digunakan sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial untuk melayani kesehatan masyarakat. Saat ini kondisi bangunan unit gawat darurat atau UGD dan administrasi rumah sakit umum daerah atau RSUD Boyolali Kabupaten Boyolali sudah mengalami keretakan. Keretakan struktur yang sudah menyebar ke seluruh struktur bangunan dan secara visual terlihat adanya lendutan pada balok strukturnya, sehingga dikhawatirkan bangunan sudah tidak aman bagi sesuai fungsi sebagai bangunan pelayanan masyarakat. Untuk mengetahui apakah bangunan tersebut lain fungsi, maka diperlukan evaluasi kelayakan, keamanan strukturnya. Jika tidak layak atau aman, harus dilakukan tindakan rehabilitasi terhadap struktur bangunan agar bangunan tersebut masih bisa diteruskan penggunaannya. Berbagai tingkat kerusakan struktur pada bangunan gedung, terutama pada kondisi balok strukturnya. Salah satunya kesalahan dalam perencanaan, misalnya konfigurasi dan sistem struktur yang lemah, kesalahan dalam merancang beban rencana, dimensi menampang dan tulangan yang tidak cukup untuk memikul beban rencana. Kesalahan kedua dalam pelaksanaan, misalnya jumlah dan diameter tulangan lebih kecil yang ditetapkan dalam gambar rencana, mutu beton dan baja tulangan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Tiga, peningkatan beban hidup, misalnya alih fungsi bangunan dari rumah tinggal menjadi gedung, dari kantor menjadi ruang pertemuan. 4, penurunan kekuatan akibat pengaruh dinamis, suhu dan lingkungan seperti gempa bumi, getaran, beban berulang, ledakan, tumbukan, kebakaran, lingkungan, korosif dan atau agresif. Dalam rangka menjamin kekuatan struktur bangunan gedung, administrasi rumah sakit daerah Banyudono ini diperlukan asesmen untuk mengetahui sejauh mana kondisi kekuatan elemen struktur tersebut. Selanjutnya, pada bagian-bagian elemen struktur yang mengalami kerusakan harus dilakukan rehabilitasi struktur yang ada dengan perbaikan kekuatan yang sesuai dengan tingkat kerusakan yang terjadi di lapangan. Tujuan penelitian yang dilakukan, penelitiannya adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui kekuatan sisa, nilai defleksi, lendutan, dan introitory drift pada komponen struktur bangunan gedung. Untuk mengetahui tingkat keamanan struktur pada kondisi existing bangunan gedung rumah sakit. Batasan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis membatasi beberapa hal terkait apa saja menjadi batasan agar penelitian tidak meluas dengan pembahasan. 1. Tidak melakukan analisis struktur bawah secara lebih mendetail. 2. Tidak melakukan analisis perkuatan struktur secara lebih mendetail. Alternatif, perkuatan struktur hanya disajikan secara deskriptif global, belum disajikan secara deskriptif kualitatif. 3. Menggunakan program SAP untuk membantu menganalisis ulang kekuatan struktur yang ada. Kata lokasinya sudah ada. Literatur review, asesmen kekuatan struktur bangunan gedung, kasus studinya bangunan gedung unit gawat darurat UGD dan administrasi rumah sakit daerah Banyumono, Kabupaten Boyolali. Latar belakang, kondisi bangunan unit gawat darurat mengalami retakan struktur yang menyebar ke seluruh bangunan. Retak tersebut secara visual terlihat adanya lendutan pada balok struktur. Masalah yang akan diselesaikan, jenis kerusakan dan retakan bangunan gedung unit gawat darurat. Tujuan penelitian untuk mengetahui kekuatan sisa, nilai defleksi, dan interstory drift pada komponen struktur bangunan serta mengetahui tingkat keamanan struktur kondisi bangunan. Metode yang digunakan, hasil penelitian berdasarkan analisis yang dilakukan di lapangan dan laboratorium menunjukkan bahwa kekuatan beton pada bangunan gedung ini bervariasi antara 1,25 sampai 20 MPa. Tegangan relay baja tulangan pokok 330 MPa dan tulangan lengkang 240 MPa.
atau 82% portal balok melebihi batas lendutan maksimum. Tahapan penelitian, rumusan masalah. Menentukan rumusan masalah yang terjadi menjadi dasar dari penelitian dan dibuat menjadi tujuan penelitian. Pengumpulan data, mengumpulkan data-data yang akan digunakan pada penelitian dan didapat dari sumber-sumber yang bersangkutan. Pengolahan data, melakukan perhitungan dan analisis data yang didapat sehingga dapat memenuhi syarat. Kesimpulan, membuat kesimpulan dari penelitian. Persamaan pengatur. Untuk menghitung kapasitas penampang balok dapat digunakan pendekatan, yaitu untuk untuk kolom berpenampang persegi dengan hancur tekan. Rumus sudah ada di. Untuk komponen-komponen struktur yang menahan geser lentur saja, persamaan SNI 03 2847 2002 pasal 13,3 ayat 1 menunjukkan kapasitas kemampuan beton untuk menahan gaya geser. Pengujian lapangan yang digunakan adalah satu jenis pengujian untuk mengetahui kuat tekan permukaan beton, compressive strength. Dengan palu beton, alat palu beton ini berbentuk silinder, pada bagian tengahnya terdiri dari poros yang dilengkapi dengan cincin. Untuk mengetahui arah alat ini, sudut pengambilnya 0 derajat tegak lurus horizontal, minus 90 derajat tegak lurus vertikal ke bawah, plus 90 tegak lurus vertikal ke atas, 40 derajat bidang miring 40 derajat. Bagian ahli penelitian. Ini daftar pustakanya yang saya ambil. Terima kasih.